Saudara Presiden Venezuela Nicolas Maduro tiba di New York, Amerika Serikat setelah ditangkap militer Amerika Serikat di kota Caracas. Pemerintah AS akan membawa Maduro ke pengadilan federal atas dugaan perdagangan narkoba dan senjata. Sabtu sore waktu New York, Presiden Venezuela Nicolas Maduro tiba di pangkalan militer Stewart. Dikawal sejumlah anggota FBI, Maduro terlihat berhati-hati menuruni tangga pesawat. Selanjutnya petugas federal membawa Maduro dan istrinya ke pusat penahanan Brooklyn. Maduro dan istrinya akan menghadapi pengadilan federal Amerika Serikat pekan depan. Setelah menangkap Nicolas Maduro, Presiden Amerika Serikat Donald Trump memastikan negaranya akan mengendalikan Venezuela. Trump mengatakan perusahaan minyak besar Amerika Serikat akan mengelola infrastruktur dan sumber minyak Venezuela. Sebelumnya melalui media sosial, Presiden Trump juga membagikan foto Nicolas Maduro ini saat ditangkap. We're going to run the country until such time as we can do a safe, proper, and judicious transition. So we're going to have our very large United States oil companies, the biggest anywhere in the world, go in, spend billions of dollars, fix the badly broken infrastructure, the oil infrastructure, and start making money for the country. And we are ready to stage a second and much larger attack if we need to do so. Sebelumnya pasukan militer Amerika Serikat menyerang fasilitas militer di Venezuela pada Sabtu dini hari waktu setempat. Rentetan deru ledakan tersebut terlihat dari ibu kota Venezuela. Saat serangan tersebut, pasukan militer AS juga menangkap Presiden Maduro dan istrinya dari Fuerte Tiuna, kompleks pangkalan militer terbesar di Amerika Serikat. Pasca penangkapan Maduro, Gedung Putih membagikan sejumlah foto menunjukkan Presiden AS Trump memantau langsung serangan ke Venezuela tersebut. Kita bahas serangan Amerika Serikat ke Venezuela dan penangkapan Presiden Nicolas Maduro bersama Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia, Profesor Hikmahanto Juwana. Selamat malam, Prof. Hik. Ya, selamat malam. Baik, Prof. Hik, Presiden Amerika Serikat Donald Trump bilang Maduro ditangkap karena perdagangan narkoba dan senjata hingga terorisme katanya. Apakah ini bisa jadi alasan penangkapan Maduro oleh negara lain? Kira-kira? Ya, sebenarnya kalau misalnya mengenai masalah narkoba, tentu tidak bisa sebuah negara melakukan serangan terhadap negara lain. Tidak bisa seorang presiden dibawa oleh negara tersebut diadili di pengadilan dari negara Amerika Serikat. Meskipun masalah seperti ini pernah terjadi pada tahun 1990 ketika George Bush Senior melakukan tindakan terhadap Presiden Noriega. Pada waktu itu beliau adalah presiden di Panama. Masalahnya sama, berkaitan dengan masalah narkoba, lalu kemudian dibawa ke pengadilan di Miami. Kali ini Maduro dibawa ke pengadilan di New York. Sebenarnya hal seperti ini tidak bisa dibenarkan. Nah, kalau misalnya ini bisa dibenarkan, menjadi pertanyaan bagi kita, bagaimana dengan Perdana Menteri Netanyahu yang melakukan kejahatan kemanusiaan? Bukankah dia harusnya juga bisa diadili di sebuah negara? Ya, dengan paksaan seperti itu, saya yakin pasti Amerika Serikat tidak akan setuju dan dia akan melakukan serangan terhadap siapapun yang akan melakukan tindakan seperti ini kepada Perdana Menteri Netanyahu. Nah, ini yang sekarang banyak didiskusikan oleh masyarakat internasional, bahkan pada hari Senin waktu New York nanti, Dewan Keamanan PBB itu akan melakukan sidang darurat yang membahas mengenai permasalahan ini. Nah, ini yang dunia sekarang terbelah karena negara seperti Rusia ataupun Cina, mereka mengecam, mengutuk tindakan yang dilakukan oleh Presiden Trump. Sementara Inggris dengan Prancis, meskipun dia tidak mengatakan bahwa ini merupakan pelanggaran hukum internasional, tetapi mengatakan seolah-olah membenarkan bahwa tindakan ini dibutuhkan
untuk bisa menyelesaikan permasalahan narkoba di Amerika Serikat seperti itu. Oke. Padahal yang kita tahu mungkin saja narkoba ini hanya pintu masuk saja. Hmm, Sama seperti Israel mengatakan bahwa serangan yang dilakukan oleh Hamas. Hamas pada tanggal 7 Oktober itu sebagai pintu masuk saja, tapi Hmm, kan ujungnya adalah bagaimana Gaza itu keluar orang-orang Palestina sehingga bisa dikuasai oleh Israel. Nah, ini yang dilakukan oleh Amerika Serikat juga karena Presiden Trump sudah dengan secara tegas mengatakan bahwa dia akan mengundang perusahaan Amerika, perminyakan Amerika terbesar, lalu kemudian memasukkan dana ke ya. sana, dan ujung-ujungnya kan adalah nantinya minyak itu akan dijual ke Amerika Serikat. Hmm, Nah, permasalahan dan kesalahan dari Presiden Trump adalah dia tidak memunculkan yang disebut sebagai puppet government, ya, pemerintahan boneka yang sebenarnya adalah orang-orang setempat yang dimanfaatkan oleh Amerika Serikat. Tetapi Amerika Serikat, Presiden Trump sendiri mengatakan bahwa saya sendiri yang akan uh, memerintah, katakanlah Venezuela. Mana hmm. mungkin dalam konteks hukum internasional, dalam negara-negara berhubungan satu sama lain, pemerintah satu negara itu akan menjadi pemerintah negara lain. Pada masa lalu memang bisa, Ya. seperti pada waktu Jepang kalah perang, maka ada pendudukan pemerintahan yang dilakukan oleh Amerika Serikat seperti itu. Oke, ini menarik. Kalau Anda tadi sudah menyinggung ada masalah ekonomi dalam hal ini minyak ya, yang dikuasai oleh Amerika, yang ingin dikuasai oleh Amerika Serikat. Dan for the record bahwa Venezuela ini punya cadangan minyak terbesar di dunia ternyata. Padahal negaranya tidak terlalu besar karena eh, eh, sekarang ada serangan ini barulah terungkap bahwa Venezuela ini punya cadangan minyak terbesar, largest oil deposit on the planet. Ada 303 miliar barel, bahkan di atas Arab Saudi, Iran dan juga Kanada kalau saya lihat. Nah, apakah ini juga mengafirmasi penangkapan ini bahwa ada motif lain terlebih untuk kepentingan ekonomi menguasai minyak? Kita langsung tegaskan saja di sini, Pak Prof Hik. Ya, bisa jadi seperti itu, dan seperti tadi saya katakan Presiden Trump sudah secara terbuka mengatakan bahwa akan ada perusahaan minyak Amerika Serikat yang diundang oleh dia untuk menginvestasikan dana sehingga menurut dia bahwa nanti hasilnya akan untuk rakyat Venezuela. Padahal kan sebenarnya hasilnya itu kan nggak langsung minyak itu kemudian menjadi uang, Oke. harus dijual. Nah, pertanyaan dijualnya ke siapa? Ya tentu ke perusahaan, ke Amerika Serikat. Pada saat sekarang ini kan Amerika Serikat membutuhkan minyak sama seperti Uni Eropa. Kalau misalnya Rusia masih berperang dengan Ukraina, memangnya dari mana Uni Eropa itu akan mendapatkan pasokan minyak itu? Hmm. Ya memang ada dari Timur Tengah, tapi itu akan mahal ketimbang katakanlah dari Rusia seperti itu. Mhm, mhm. Ya, langsung saja saya tanyakan, dampak terhadap Indonesia bahwa pada saat perang Rusia Ukraina juga ada dampak yang terasa di global gitu ya. Gandum segala macam menjadi sulit dan naik harganya. Nah, kalau sekarang dengan serangan Amerika ke Venezuela, dampak yang paling terasa di Indonesia yang harus juga diwaspadai. Mengingat Indonesia juga punya cadangan energi melimpah juga nih. Ya, pasti akan ada pelambatan perekonomian dunia dan itu Oke. akan berdampak pada pelambatan ekonomi di Indonesia. Kedua, tentu mengenai masalah pasokan migas. Kalau misalnya pemerintah tidak berani membeli dari Rusia dengan harga yang murah karena diminta oleh negara-negara Uni Eropa menjaga moral dan lain sebagainya, maka kita akan membeli dari luar negeri dengan harga yang lebih mahal. Artinya apa? Pemerintah harus mensubsidi lebih besar lagi. Karena kita tahu bahwa banyak BBM yang mengalir ke rakyat, terutama bagi mereka kelas menengah ke bawah, itu adalah subsidi. Jadi pemerintah akan membayar lebih besar lagi. Nah, kita tidak tahu APBN kita apakah mampu atau tidak melakukan ini. Dan kemudian juga yang penting juga adalah bagaimana peluang untuk membuka lapangan pekerjaan di tengah-tengah kondisi geopolitik yang seperti ini. Ini yang jadi permasalahan-permasalahan bagi Indonesia. Oke. Saya setuju dengan sikap pemerintah yang mengatakan bahwa dia tidak akan mengutuk Amerika Serikat, tapi juga tidak membenarkan Amerika Serikat. Di Indonesia minta untuk dilakukan deeskalasi terhadap perang ini, dan Mhm. ini sesuai dengan pasal 2 ayat 3 Piagam PBB yang mengatakan kalau ada sengketa di antara para pihak maka harus diselesaikan secara damai. Dan di sini Bapak Presiden yang selalu mengatakan bahwa kita harus hadir di dalam Oke. masalah-masalah internasional ini bisa menjadi peace broker, dan ini pentingnya. Jadi jangan buru-buru kita
mengutuk atau misalnya membenarkan tindakan yang dilakukan oleh Amerika Serikat, tetapi posisi kita harus sesuai dengan kebijakan luar negeri yang bebas aktif, yaitu merujuk pada pasal 2 ayat 3 Piagam PBB. Demikian. Oke, posisi Indonesia sejauh ini di tengah begitu. Tapi saya ingin juga melihat posisi Rusia dan juga Tiongkok yang saat ini sudah menyatakan protes atas serangan Amerika Serikat ke Venezuela. Nah, kalau melihat posisi Rusia dan Tiongkok, penangkapan Maduro dan serangan ke Venezuela, apakah ini juga akan punya dampak negara-negara seperti Rusia dan Tiongkok ini ke Indonesia, Prof? Ya, kalau misalnya mempunyai dampak ke Indonesia pasti ada. Tetapi ingat, dunia pada saat sekarang ini termasuk negara-negara yang berkonflik membutuhkan negara yang tidak berpihak kemana-mana, tetapi dia banyak inisiatif untuk melakukan penyelesaian damai. Nah, inilah pentingnya Indonesia, kita ada di situ. Jadi kalau misalnya semua berpihak, lalu siapa yang akan melakukan proses peace broker ini? Kan tidak ada. Nah, disinilah pentingnya Indonesia. Oke, terakhir Prof Hik, kalau melihat kondisi seperti ini, suatu situasi seperti ini, konsekuensi yang kira-kira akan dirasakan atau akan diterima Amerika Serikat kira-kira apa dari global? Yang pertama adalah selama ini yang Amerika Serikat selalu dengung-dengungan bahwa kita harus tunduk pada hukum internasional dan sebagainya, udahlah itu nggak usah didengar lagi. Saya paling benci kalau misalnya rakyat kita, pemerintah kita, pejabat kita mengagung-agungkan Amerika Serikat, kampiun ini, kampiun itu. Tidak ada lagi. Satu itu. Yang kedua adalah Amerika Serikat sekarang ini pada posisi yang sebenarnya bisa membuka perang dunia ketiga. Karena apa? Karena negara seperti Rusia, Cina, mereka juga khawatir jangan-jangan Amerika Serikat akan melakukan hal yang sama terhadap Taiwan, terhadap Cina nih. Jangan-jangan Amerika Serikat melakukan hal yang sama terhadap Ukraina. Jadi mereka-mereka ini akan bersikap tegas. Nah, oleh karena itu di sini yang saya khawatirkan sekali adalah perang dunia ketiga ini bukannya tidak mungkin akan terjadi begitu. Kalau tidak ada deeskalasi konflik antar negara-negara yang terlibat seperti itu, Mas. Baik. Terima kasih analisisnya Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia Profesor Hikmahanto Juwana di Sapa Indonesia Malam. Sampai ketemu lagi Prof Hik, sehat selalu. Baik, terima kasih.